Dipersembahkan bahwa pada hari ini nanti sore ada gerhana bulan. Nah, sangat tepat sekali materi di pagi hari ini untuk mempersiapkan pada kita semuanya, seluruh kader-kader Muhammadiyah untuk menggerakkan sholat gerhana di lingkungan masjid kita masing-masing. Untuk itu, sebagai bahan dan materi di pagi ini akan kita ulas bersama tentang gerhana dan tuntunan sholat. Untuk itu kepada Dr. Samsul untuk menyampaikan materi kurang lebih 30-40 menit, kemudian nanti bisa kita lanjutkan tanya jawab seputar sholat gerhana. Baik, kita awali pembukaan atau pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah kajian tarjih online Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, juga para pemirsa TV-mu, kaum muslimin wal muslimat, keluarga besar Muhammadiyah dimanapun berada. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala bersilaturahim, sekaligus kita mengkaji agama kita, pedoman kita, dinul Islam. Pada hari ini qadarullah, ditakdirkan oleh Allah, terjadi gerhana bulan. Insya Allah akan terjadi mulai nanti sore, ya. Karena bulan itu keberadaannya memang sore dan malam, sehingga gerhananya juga akan terjadi mulai sore. Untuk sudut pandang dari Yogyakarta, karena ini dihisab oleh pimpinan pusat Majelis Tarjih yang berada di Yogyakarta, itu akan dimulai gerhana bulan itu dalam bentuk gerhana penumbral, itu mungkin masih bentuk bayang-bayang, itu 15 lebih 2 menit. Jadi berdasarkan maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM L1E/2022 tentang sholat gerhana Selasa tanggal 13 Rabiul Akhir, sorenya masih 13 Rabiul Akhir, baru nanti malamnya setelah maghrib itu menjadi tanggal 14 Rabiul Akhir yang bertepatan dengan tanggal 8 November 2022. Jadi awal terjadinya gerhana masih tanggal 13 Rabiul Akhir, yaitu jam 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Kalau di Indonesia Tengah juga masih tanggal 13, jamnya jam 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, dan di Indonesia Timur jam 5 sore juga masih tanggal 13 Rabiul Akhir lebih 2 menit waktu Indonesia bagian timur. Baru nanti ketika masuk maghrib maka akan berubah tanggal, yaitu tanggal 14. Ya, biasanya gerhana bulan itu terjadi pada saat bulan purnama.
bulan purnama bisa tanggal 14, bisa tanggal 15, bisa tanggal 16. Bahkan ini permulaan gerhananya masih di tanggal 13. Nah, jadi begitu ya. Jadi ini menurut hasil hisab hakiki yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, dan juga demikian juga dilakukan oleh Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Hasilnya kurang lebih sama, berkaitan dengan terjadinya gerhana bulan ini, dan ini gerhana bulan total ini melewati atau bisa dipandang dari seluruh wilayah di Indonesia. Nah, karena melewati wilayah di Indonesia, oleh karena itu Majelis Tarjih menfatwakan, menuntunkan agar keluarga besar Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk menunaikan sholat sunnah gerhana bulan. Kalau gerhana bulan itu disebut khusuf, pakai kha, ya. Sholat khusuf. Kalau gerhana matahari disebut kusuf, pakai kaf, sholat kusuf. Nah, biasanya kalau untuk menyebut kedua-duanya pakai kha, sholat khusufain, sholat dua gerhana. Yang dimaksud adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau bulan yang lalu, bulan Oktober itu terjadi gerhana matahari, ya. Tetapi dari sudut pandang wilayah Indonesia tidak bisa dilihat, sehingga gerhana tidak melewati Indonesia, katakanlah begitu. Maka Majelis Tarjih waktu itu bulan yang lalu tidak menuntunkan sholat gerhana. Sholat gerhana dilakukan bagi wilayah-wilayah yang terlewati gerhana itu. Ini menurut pandangan Majelis Tarjih yang memegangi pedoman hisab dengan matlak. Hisab berdasarkan lokal tempat terbitnya matahari, di mana berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dan Muhammadiyah memegangi ukuran matlak itu apa? Ukuran matlaknya adalah matlak wilayatul hukmi, berdasarkan wilayah hukum. Wilayah hukumnya wilayah hukum negara Indonesia. Jadi kalau terjadi gerhana di salah satu wilayah di Indonesia, maka seluruh wilayah Indonesia bisa melaksanakan sholat gerhana meskipun dia tidak melihat. Jadi misalnya yang terjadi gerhana di Jawa dan Sumatera, maka yang Kalimantan, NTB, NTT, Bali, Maluku sampai Papua itu dapat melaksanakan sholat sunnah gerhana, apakah itu matahari atau bulan, ya. Apabila salah satu wilayah di Indonesia terlewati atau bisa menyaksikan gerhana itu, maka berlaku seluruh wilayah Indonesia. Itu namanya matlak wilayatul hukmi. Nah, berdasarkan maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat itu, nanti sore tadi sudah saya awali, yaitu jam 15.02 terjadi awal gerhana, kemudian awal gerhana total nanti insya Allah jam 17:17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dan puncak gerhananya, puncak terjadinya gerhana adalah jam 17:59. Kemudian gerhana bulan total akan berakhir jam 18:42.
pada hari ini waktu maghrib kita, ya, waktu maghrib akan jatuh pada jam 17.35 hari ini ya, di wilayah Solo dan sekitarnya. Itu maghrib akan jatuh 17.35. Sedangkan Isya akan memulai Isya, masuk waktu Isya adalah jam 18.46. Sehingga sangat tepat kalau kita melaksanakan sholat gerhana atau sholat khusuf gerhana bulan ini nanti dilaksanakan selesai sholat maghrib, ya. Setelah sholat maghrib nggak usah pulang, dilanjutkan sholat sunnah ba'diyah maghrib dulu. Selesai ba'diyah maghrib kemudian dimulai sholat gerhana sampai menjelang waktu Isya atau sampai masuk waktu Isya. Begitu sholat gerhana selesai, dilanjutkan khutbah singkat. Kemudian setelah itu azan Isya, dilanjut sholat berjamaah Isya. Habis itu selesai. Jadi ini sangat tepat ya untuk wilayah di Jawa Tengah ya, Surakarta atau Jawa Tengah pada umumnya sholat gerhana bisa dilaksanakan pada waktu setelah sholat maghrib, selesai sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib, kemudian ada yang mengomando untuk melakukan sholat gerhana. Nah, silahkan bisa ditunjuk siapa yang jadi imam dan siapa yang jadi khatib untuk sholat gerhana nanti malam atau nanti sore ya. Jadi dimulai setelah sholat maghrib, tentunya adalah setelah sholat maghrib tentu ada wiridan atau membaca zikir ya, zikir pada sholat, kemudian sholat sunnah ba'diyah maghrib. Selesai sholat sunnah ba'diyah maghrib baru dimulai sholat gerhana, kemudian diakhiri dengan khutbah. Jadi gerhana bulan ini akan berakhir, betul-betul berakhir, seluruh rangkaian gerhana itu nanti malam jam 20:56. Nah, itu akan betul-betul berakhir, jadi bulan sudah pulih seperti semula karena tanggal 14 bulannya ya bulan penuh, insya Allah ya, bulan penuh. Jadi gerhana total akan dimulai jam 17:17. Jadi kira-kira 17 menit sebelum maghrib ya, 17 menit sebelum maghrib karena maghribnya jam 17.35 ya, 18 menit lah sebelum maghrib. Kemudian gerhana bulan totalnya akan berakhir 18.42, jadi sekitar 4 menit sebelum Isya. Setelah itu terjadi gerhana sebagian. Sebagian itu artinya bisa mulai dari mungkin sepersekian, naik lagi sampai separuh, sampai kurang dari separuh, sampai akhirnya habis gerhana matahari, gerhana bulan sebagian itu berubah menjadi gerhana penumbral, yaitu hanya berbentuk bayang-bayang. Untuk bayang-bayang, kemudian jam 20:56 insya Allah sudah selesai seluruh gerhana itu dan bulan purnama akan menampakkan diri secara utuh. Nah, terkait dengan hal itu, maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid menghimbau kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia
bahkan di mana saja berada yang dapat menyaksikan terjadinya gerhana itu untuk menunaikan sholat gerhana bulan atau sholat khusuf secara berjamaah, ya, serta melakukan pengamatan gerhana bulan. Jadi juga melihat, ya, di samping sholat gerhana, sholat, tapi juga menyaksikan bagaimana gerhana itu terjadi. Dan ketika menyaksikan gerhana bulan itu juga dengan berzikir, memuliakan Allah, ya, mengagumi atau mengagungkan Allah, ya, misalnya mengucap seperti yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 191 itu, subhanaka, ya, subhanaka la ilaha illa anta, dalam surat Ali Imran itu, Maha suci engkau Allah, engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Jadi itu, ya, jadi kan di dalam surat Ali Imran itu Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sebenarnya diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya siang dan malam, inna fi khalqis samawat, diciptakannya langit wal ard dan bumi, dan pergantian siang malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berakal pikiran yang sehat. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallah, yang itu orang yang selalu berzikir kepada Allah, ingat Allah, menyebut asma Allah dengan berzikir, ya. Alladzina yadhkurunallah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, juga dalam keadaan berbaring, dalam keadaan apapun selalu berzikir kepada Allah, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan penciptaan yang dilakukan oleh Allah atas langit dan bumi. Kemudian setelah memikirkan, menyaksikan ciptaan Allah tadi, mengucap Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, jadi itu yang dituntunkan, dianjurkan, dihimbaukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi telah wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Rabb, tidaklah engkau menciptakan semua ini batilan, sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, ya, dan jauhkanlah kami, jagalah kami, lindungilah kami dari siksa api neraka. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Nah, ini yang dihimbaukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, sembari menganjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana itu, tentu Majelis Tarjih menuntunkan bagaimana sholat gerhana itu, ya. Artinya menjelaskan kembali, mengedukasi kembali, menuntunkan kembali bagaimana sholat gerhana yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan adalah peristiwa astronomis, peristiwa alam
yang terjadi kepada benda-benda langit, ya, benda-benda langit seperti matahari dan bulan tentunya. Dan itu merupakan sekaligus sebagai tanda kebesaran Allah, keagungan Allah. Jadi min ayatillah, tidak berkaitan dengan nasib baik dan buruknya seseorang atau suatu negara. Jadi dulu pernah terjadi gerhana di zaman Rasulullah berbarengan dengan wafatnya salah satu putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang kafir terutama, dan itu mempengaruhi sebagian orang Islam juga waktu itu, karena mungkin akidahnya belum kuat, ya, mengira terjadinya gerhana karena wafatnya putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama, kalau tidak salah namanya Abdullah, ya, namanya Abdullah, itu meninggal dan terjadi gerhana. Maka mereka menganggap ini gerhana terjadi sebagai tanda bergabungnya bulan itu kepada wafatnya putra Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah bersabda, ya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, ya. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yansasifani li mauti ahadin, tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang, wala li hayatihi, dan juga tidak karena hidupnya atau lahirnya seseorang. Walakinnahuma ayatani min ayatillah, tapi keduanya itu adalah ayat-ayat dari seluruh ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Maka fa'ayyahuma khusifa, kalau terjadi gerhana, baik itu gerhana bulan atau matahari, jadi kalau salah satu dari keduanya, yaitu bulan dan matahari, khusifa, terjadi gerhana, ya, maka laksanakanlah sholatnya. Pertama, laksanakan sholat, kemudian fa'afza'u ilallah, ya, fa'afza'u ilallah, segera kembali kepada Allah, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, dan melaksanakan sholat, yaitu sholat gerhana. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai ini, yang diriwayatkan dari Aisyah, merupakan dalil disunnahkannya sholat gerhana. Di samping juga ada hadis-hadis yang lain, ya, yang juga dari Aisyah juga, ya. Jadi seperti itu, ya, pada zaman Nabi terjadi gerhana ketika putra Rasulullah SAW wafat. Nah, orang-orang mengira, orang-orang kafir terutama, termasuk juga orang-orang Islam terpengaruh, mengira terjadinya gerhana karena terjadi karena wafatnya putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini yang pertama memberikan pelurusan terhadap akidah umat Islam dan umat manusia pada umumnya yang mengira gerhana itu karena kematian atau lahirnya seseorang. Jadi gerhana adalah peristiwa alamiah yang merupakan ciptaan Allah, bagian dari kebesaran Allah, dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, yang sekaligus tanda-tanda itu
bisa diteliti secara ilmiah sehingga menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Nah, jadi begitu ya. Tapi ada tuntunan bersifat ubudiyahnya, kita diperintahkan memperbanyak zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah, karena tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa gerhana ini juga disebutkan oleh para ulama yang lain juga sebagai tanda-tanda akan terjadinya kiamat, sehingga perlu kembali kepada Allah, perlu berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan, di samping berdoa, berzikir, dan menunaikan sholat, juga memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah. Jadi sedekah ini bagian dari zikrullah juga. Zikrullah berupa amal. Amal yaitu berbagi kepada sesama manusia umumnya dan sesama muslim khususnya. Nah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga mendasarkan kepada sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Nabi yang tadi sebagian sudah saya sebutkan dalam riwayat Muslim dari Aisyah dan riwayat An-Nasa'i dari Aisyah tentang yang pertama ada pelurusan akidah mengenai terjadinya gerhana, yang kedua juga perintah menunaikan ibadah sholat gerhana, dan yang dari riwayat Muslim itu rincian bagaimana cara melaksanakan sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu yaitu 4 rukuk dan 4 sujud dalam 2 rakaat. Jadi rakaataini bi arba'i rakaatin wa arba'i sajadatin. 2 rakaat dengan 4 rukuk dan 4 sujud. Ini yang membedakan sholat khusufain atau sholat gerhana dengan sholat-sholat yang lainnya. Nah, waktu sholat gerhana kapan? Nah, waktu sholat gerhana tentu saat terjadinya gerhana. Apakah itu gerhana bulan atau gerhana matahari? Nah, kalau Rasulullah SAW menunaikan sholat gerhana itu dimulai dari awal terjadinya gerhana sampai gerhana itu berakhir. Nah, kalau gerhananya panjang, ya tentu sholatnya panjang, di sholatnya lama, yang dibaca suratnya panjang gitu ya. Tapi tentu hal ini disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing ya. Yang penting adalah terjadinya atau terlaksananya tuntunan sunnah sholat gerhana. Jadi bisa dilaksanakan, apakah itu awal terjadinya gerhana, mungkin gerhana sudah mulai, kita baru mulai sholat, atau di pertengahan terjadinya gerhana, atau di akhir terjadinya gerhana. Yang penting di saat terjadinya gerhana itulah kita laksanakan sholat gerhana, yang tadi adalah raka'ataini bi arba'i raka'atin wa arba'i sajadatin. 2 rakaat yang terdiri dari 4 rukuk dan 4 sujud. Nah, itu adalah tata cara melaksanakan sholat gerhana. Jadi sholat gerhana dilaksanakan pada saat terjadi gerhana, di mana kita menyaksikan gerhana itu terjadi. Sehingga kalau kita tidak dapat menyaksikan, artinya tidak dilintasi gerhana, maka tidak dituntunkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Misalnya terjadi gerhana bulannya di Amerika malam, di sini siang, maka di sini nggak bisa menyaksikan gerhana bulan di hari itu.
Yang bisa menyaksikan adalah kaum muslimin yang ada di Amerika. Maka yang sholat gerhana yang kaum muslimin yang di Amerika, yang di Indonesia tidak melaksanakan. Ini berdasarkan juga fatwa tarjih yang sudah pernah dimuat di dalam buku Tanya Jawab Agama. Nah, bagaimana tata cara melaksanakan sholat gerhana? Ya. Di sholat gerhana dimulai, karena ini sholatnya adalah berjamaah, dimulai komando dari imam. Tidak ada azan, tidak ada iqamah, tapi ada komando dari imam. Imam mengomandoi para jamaah, para makmum dalam bentuk ucapan lafaz yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah, yaitu as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Jadi sholat secara berjamaah. Mungkin kalau diterjemahkan, mari kita laksanakan sholat berjamaah. As-salatu jami'ah. Nah, setelah itu maka imam dan makmum berdiri siap sholat dengan menghadap kiblat, dan imam mulai memimpin sholat diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah mana saja yang sudah kita terima dari Rasulullah SAW. Allahumma ba'id baini wa baina, boleh, monggo. Yang biasa membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, monggo, silahkan. Yang biasa membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila juga monggo. Yang baca iftitah yang lain lagi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka juga monggo. Doa iftitah yang mana saja silakan. Setelah iftitah kemudian membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca basmalah, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian membaca surah dalam Al-Qur'an dengan surat yang panjang, ayat-ayatnya banyak, yang dibaca cukup lama, apalagi kalau gerhananya lama gitu ya, dan bacaannya secara jahar, jadi sholatnya dilaksanakan secara jahar. Jahar itu artinya bersuara keras, artinya didengar oleh seluruh makmum. Nah, kemudian setelah surat yang panjang maka rukuk, ya, kemudian rukuk, ya, kemudian melaksanakan rukuk. Setelah rukuk tentu i'tidal, ya, setelah rukuk laksanakan i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah sami Allahu liman hamidah kemudian membaca Al-Fatihah lagi. Jadi sami Allahu liman hamidah, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, ya, membaca surat. Ya, imam membaca sami Allahu liman hamidah, juga dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu yang diikuti oleh imam. Jadi makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Setelah berdiri tegak kemudian membaca Al-Fatihah lagi, dilanjut membaca surat yang panjang lagi, tapi tidak sepanjang berdiri yang pertama tadi. Yang kedua agak pendek dikit, ya. Itu kira-kira. Kemudian rukuk, sujud seperti biasa, salat biasa. Setelah itu bangun dari sujud, berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang lagi tapi lebih pendek dari sebelumnya. Jadi semakin berakhir semakin pendek begitu, ya. Jadi ini berdiri yang ketiga kira-kira begitu, ya. Tapi rakaat kedua, ya, berdiri yang ketiga, karena tadi yang rakaat pertama kan berdirinya dua, ya. Setelah rukuk berdiri lagi, tegak berdiri lagi, itu yang kedua.
Yang ketiga, bacaan suratnya masih panjang tapi lebih pendek lagi, lebih pendek lagi. Kemudian ruku', lah ruku' iktidal, mengucap sami Allahu liman hamidah imamnya saja, makmumnya mengucap Rabbana walakal hamdu, begitu juga imamnya mengucap sama Rabbana walakal hamdu juga. Setelah berdiri tegak, membaca Al-Fatihah lagi, ini yang keempat ya, membaca Al-Fatihah lagi, kemudian membaca surah lagi, lebih singkat, lebih pendek ya. Masih panjang tapi lebih pendek lagi ya. Kemudian rukuk, sujud, kemudian duduk tasyahud dengan tasyahud akhir untuk mengakhiri sholat, Nah, setelah itu imam berdiri menghadap makmum untuk melaksanakan khutbah. Khutbahnya secara singkat. Di dalam khutbah itu isinya adalah memberi tazkirah, memberikan mau'idhah dan tazkirah, memberikan nasihat dan peringatan kepada makmum, peringatan kepada jamaah tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Sangat bagus tentunya kalau khatib itu bisa menjelaskan peristiwa gerhana itu baik secara syar'i, secara berdasarkan isyarat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, tapi juga bisa ditambah dengan penjelasan secara ilmiah. Nah, jadi itu mengingatkan bahwa gerhana adalah peristiwa alamiah dan juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian mengingatkan juga agar memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, memperbanyak zikir dan memperbanyak sedekah, serta memperbanyak untuk melaksanakan amal kebajikan. Nah, inilah tuntunan sholat gerhana. Jadi kalau kita ringkas, intinya sholat gerhana itu adalah 2 rakaat dengan 4 rukuk dan 4 sujud. Prakteknya adalah takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian rukuk, iktidal, dan berdiri lagi untuk membaca Al-Fatihah dan surat. Dilanjutkan untuk rukuk, sujud. Inilah rakaat pertama. Bangun dari sujud, memasuki rakaat yang kedua, seperti rakaat yang pertama, cuman tidak membaca iftitah, langsung Al-Fatihah dan surat, kemudian rukuk, iktidal, setelah berdiri tegak, dilanjutkan Al-Fatihah lagi, dan surat lagi, kemudian rukuk, sujud, diakhiri dengan duduk tasyahud, tentu membaca tasyahud, yaitu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat, sampai baca salawat juga, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai innaka hamidum majid, dan membaca doa isti'adzah penutup, Allahumma inni a'udzubika ya min azabi jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masih dajjal. Kemudian mengucap salam menoleh ke kanan dan mengucap salam menoleh ke kiri seperti salat biasa. Setelah itu imam berdiri menyampaikan khutbah yang intinya isinya tentu ada wasiat takwa, itu sudah pasti, mengingatkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kiamat juga, maka memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, amal kebaikan, dan memperbanyak sedekah. Saya kira demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan
monggo disiapkan yang menjadi pengurus-pengurus takmir masjid di tempatnya masing-masing, siapkan siapa imam dan khotibnya untuk laksanakan sholat gerhana nanti ba'da sholat maghrib sampai pelaksanaan sholat isya. Jadi kita berada di masjid mulai sebelum maghrib sampai selesai sholat isya dengan kegiatan kembali kepada Allah melaksanakan sholat gerhana bulan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, kita cukupkan dan kami kembalikan kepada Pak Agung. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Terima kasih Dr. Samsul yang telah menyampaikan masalah fatwa tarjih tentang gerhana dan tuntunan sholat kusufain ya. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan, ada sesuatu yang belum paham, bisa menyampaikan pertanyaan, bisa langsung, resen bisa karena waktu masih sekitar 20 menit lah. Nah, ini sementara baru ada 2-3 ya pertanyaan. Oke, saya bacakan Ustaz. Ini bertanya dari Pak Asep, apakah boleh melaksanakan sholat gerhana sendirian, tidak berjamaah dan dilaksanakan di rumah? Bagaimana hukumnya? Ya, jadi kalau sholat gerhana itu sunnahnya, afdolnya berjamaah. Tapi misalnya kanan kiri nggak ada jamaah, nggak ada yang sholat gerhana, kita nggak bisa ngajak teman-teman masjid-masjid belum pengalaman mengadakan sholat gerhana misalnya. Nah, kita sholat gerhana sendiri nggak mengapa, nggak apa-apa sholat gerhana sendiri. Kalau sholat sendirian ya sholat saja. Sholat gerhana sendiri tentu tidak ada khutbahnya. Tapi kalau berjamaah ada khutbahnya. Itu ya, sholatnya diutamakan, diseyogyakan untuk berjamaah dan ada khutbahnya. Khutbah dilaksanakan setelah sholat. Baik, begitu Pak Asep. Pak Yudi ini. Assalamualaikum, bagaimana tata cara jika ada makmum masbuk dalam sholat gerhana? Ya, kalau masbuk dapat 1 rakaat mungkin misalnya. Ya, masbuk itu kan karena terlambat sehingga dia tertinggal 1 rakaat ya. Maka dia selesaikan 1 rakaat kekurangannya. Tapi kalau dia terlambatnya rakaat pertama belum habis, maka dianggap dia lengkap 2 rakaat. Meskipun mungkin di rakaat pertama dia misalnya terlambatnya sudah tidak dapat rukuk yang pertama, dapatnya rukuk yang kedua ya, itu sudah dianggap insya Allah sudah dianggap sempurna. Jadi dia sudah lengkap 2 rakaat, tidak perlu menambah apa-apa. Tapi kalau dia datang imam sudah sujud di rakaat pertama, maka dia langsung gabung sujud dan nanti menambah sisa kekurangannya dengan 2 kali rukuk, yaitu 2 kali Al-Fatihah, 2 kali membaca surat, dan 2 kali rukuk diakhiri dengan duduk seperti biasa. Baik, begitu Pak Yudi. Ya, dari Budian ya. Assalamualaikum Ustaz, apabila gerhana tertutup awan atau mungkin terjadi hujan, apakah tetap melaksanakan sholat gerhana? Ya, terima kasih. Ya, apabila gerhana tertutup awan tapi sudah jelas terjadi gerhana dan daerah kita adalah daerah yang terlewati gerhana itu, maka kita tetap melaksanakan sholat gerhana, apakah itu matahari atau bulan. Jadi kalau tertutup itu kan bukan karena tidak terlewati gerhana, tapi kalau misalnya seperti tadi, yang ketika terjadi gerhana adalah di saat tanggal 15 malam
untuk gerhana bulan, tapi terjadi di Amerika, sementara di Indonesia siang hari. Maka kita tidak terlewati gerhana bulan itu, maka kita tidak laksanakan sholat gerhana. Yang sholat gerhana yang terlewati. Meskipun tertutup awan, tetap kita laksanakan sholat. Baik, demikian Bu Dian. Ya, insya Allah ya ini karena musim penghujan itu, mulai hujan. Ya. Ini Pak Soleh ini di kampung saya ada semacam kebiasaan bancaan yang mengiringi kegiatan sholat gerhana. Maksud bancaan tadi adalah sedekah. Ya, bagaimana Ustaz ini istilahnya? Ya apa namanya, kalau di masjid mengadakan sholat gerhana, kemudian nanti ada yang sedekah, menyediakan snack atau menyediakan makan, baik-baik saja, ya. Bagus-bagus saja. Apalagi memang ketika khutbah itu, khotib diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengingatkan makmum untuk di samping banyak berzikir, beristighfar, banyak beramal kebajikan, dan banyak sedekah. Ya. Jadi ya mungkin bancaan bentuknya, tapi sebenarnya kan itu sedekahan, ya, sedekah. Berbagi setelah sholat gerhana, kemudian ada jaburan nih, gitu ya, jaburan sholat Jawa ada jaburannya itu. Nah itu kan juga menambah semangatnya orang melaksanakan beribadah. Insya Allah itu baik-baik saja. Baik, dilanjutkan Ustaz Soni. Berikutnya ini dari Pak Muhammad ya. Berapa kali mengucap doa rukuk dan sujud ya? Ini mungkin ya, mengucap doa dalam rukuk dan sujud itu menyesuaikan imamnya berapa lamanya, ya. Karena memang salat gerhana itu disunahkan panjang, baca suratnya panjang, otomatis rukuknya juga agak panjang itu. Rukuknya panjang berarti kalau kita baca subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma firli, tidak cukup sekali, mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, syukur dihitung secara ganjil ya 3 kali, 5 kali, atau ditambah doa yang lain, subhana rabbiyal azim kalau kita rukuk, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, tambah lagi subuh kudus rabbul malaikat waruh dan sebagainya. Jadi berapa kali itu ya banyak kali, karena rukuknya, sujudnya juga harus panjang. Allah alam bisawab. Baik, demikian tadi Pak Man. Jadi nanti mungkin mengikuti imam bisa ya, ya. Mungkin imam masih rukuk ya kita tetap terus. Gitu. Ini Pak Rustam ini. Berarti jika tidak pakai khutbah tidak apa-apa, misalnya terpaksanya. Ya, jadi sholat misalnya sholatnya sudah berjamaah ya. Kemudian tidak ada yang siap untuk berkhutbah gitu ya. Tidak ada yang berani khutbah, ya sudah. Insya Allah sholat itu sudah mencukupi. Tapi tentu sunnahnya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, begitu juga para sahabat, para tabi'in, generasi awal Islam, kalau sholat gerhana selalu dilaksanakan berjamaah dan ada khutbah sesudah sholat, ya kita laksanakan khutbah. Tapi namanya terpaksa ya, terpaksa ini kalau terpaksa nggak ada yang bisa khutbah, sudah berdiri di mimbar malah nggak bunyi ya sudah insya Allah tanpa khutbah sudah sah gitu. Allah alam bisawab. Demikian tadi Pak Rustam. Kemudian Bu Zuliani, nyun pirsa, kalau sholat gerhana apakah disunahkan di masjid? Kalau di lapangan atau tempat terbuka apakah sah? Karena mungkin di tempat tersebut ya belum ada masjid ya, dan jamaah mungkin dari berbagai lokasi. Ya, afdalnya di masjid ya, sholat gerhana berjamaah di masjid. Belum punya masjid, di rumah juga bisa. Di rumah, beberapa rumah mengadakan, beberapa keluarga mengadakan sholat bersama di rumah si A, si B, dan seterusnya. Atau di lokal tertentu, tempat kita punya sekolah, madrasah,
belum punya masjid, punyanya lokal, di lokal itu. Belum punya apa-apa, adanya tempat terbuka lapangan, monggo, sah, insya Allah tetap sah. Kullu ardin masjid, apalagi setiap bumi adalah masjid. Jadi insya Allah itu sah, kita laksanakan di tempat yang terbuka. Tapi kalau ada masjid, ya kita laksanakan di masjid. Kalau sholat gerhana, sunnahnya berjamaah di masjid. Kalau sholat id, sunnahnya berjamaah di tempat terbuka, di lapangan. Ya, sekilas seperti itu. Ya, demikian tadi Bu Zilani. Ini mungkin terakhir saat ini dari Bu Sulis. Izin bertanya, bagaimana jika kita sedang melakukan sholat gerhana, kemudian sebelum selesai sholat, gerhana sudah berakhir, apakah sholatnya tetap dilanjutkan atau gimana? Ya, makanya tadi kan Ada sholat gerhana, apalagi sekarang sudah ada hasil perhitungan ya. Gerhananya dimulai jam sekian. Tadi kan kalau di dalam maklumat PP Muhammadiyah Majelis Tarjih itu gerhananya mulai jam asar, pada asar sampai hampir jam 9 malam. Nah, itu jelas kan? Nah, kita laksanakan, kita ambil tengah-tengah tadi, pada maghrib sampai isya. Jadi kita ambil pas totalnya, ya, pas totalnya. Jadi itu monggo. Jadi kalau misalnya kita gerhananya cuma cepat, gerhananya cuma sebentar, ya kita laksanakan. Kayaknya dulu pernah itu gerhana matahari bulan yang tahun berapa itu, sholat gerhana waktu gerhana cepat sekali, sehingga ya kita sholat gerhananya diawali pada saat gerhana itu terjadi. Nah, ketika berakhirnya ternyata gerhana sudah selesai, tidak masalah. Jadi menyesuaikan waktu gerhananya, sehingga kalau gerhana cepat ya suratnya pendek-pendek begitu. Nah, sudah pendek-pendek ternyata gerhana sudah masih lebih cepat selesai, tidak masalah. Jadi kalau kita sholat gerhana kemudian kok gerhana sudah selesai, ya kita segera selesaikan sholat kita. Begitu, bukan kemudian sholatnya berhenti nggak dilanjutkan, tidak. Tetap kita selesaikan sholatnya, ya menyesuaikan waktu gerhana itu. Kalau gerhana cepat ya sholatnya lebih cepat, kira-kira begitu. Baik, ini terakhir dari Pak Prayoga. Izin bertanya, apakah sholat gerhana dapat dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, jika semisal gerhana terjadi di waktu tersebut? Ya, yang jelas kalau itu terjadi misalnya di saat gerhana terjadi di saat matahari pas di atas, ya di tengah-tengah itu tidak apa-apa ya. Jadi itu kan berarti terjadi pada saat pas matahari di atas kepala. Itu berarti kan sebenarnya pada saat itu dilarang sholat ya. Kemudian pas terbenamnya matahari. Nah itu kayaknya jarang terjadi kalau pas terbenamnya matahari. Oh tapi itu bisa terjadi seperti nanti sore itu ya. Nah itu tidak mengapa ya. Tapi kan kita tadi mengambil waktu, jadi bisa juga ya kita melaksanakan sholat gerhananya misalnya setelah asar ya, setelah asar. Jadi misalnya jam 3:30 ya, atau jam 4 ya, jam 4 kita mulai sampai selesai menjelang maghrib. Nah, berarti itu kan ada waktu-waktu di saat pas terbenamnya matahari. Nah, insya Allah itu tidak mengapa ya. Tidak, makanya ini sholat yang bersifat khusus karena terkait dengan terjadinya peristiwa alam. Jadi kejadiannya ya pas kejadian itu kemudian mestinya pas dilarang sholatnya, tidak mengapa. Karena ini sholat yang bersifat khusus ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa atur, karena waktunya ini panjang, kita ambil di saat-saat tidak terjadinya larangan waktu sholat, kira-kira begitu ya. Jadi
untuk nanti sore misalnya kita laksanakan tidak ba'da asar, tapi kita laksanakan ba'da sholat maghrib, dan otomatis selesainya di saat kita sebelum melaksanakan sholat isya. Misalnya isyanya agak mundur sedikit juga nggak mengapa itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian untuk kajian kita hari ini. Saya sengaja memang temanya tentang sholat gerhana karena berkaitan dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid, dan juga sekaligus kita kaji tuntunannya untuk melaksanakan sholat gerhana supaya kita nanti sore laksanakan sholat gerhana itu kita memiliki pengetahuan yang fresh gitu ya, yang fresh tentang sholat gerhana. Jadi kita menyegarkan kembali pemahaman kita, ingatan kita tentang sholat gerhana. Mudah-mudahan kita nanti dapat melaksanakan sholat gerhana di tempat kita masing-masing, mungkin juga di masjid kampus juga perlu dilaksanakan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Bapak Ibu peserta kajian tafsir secara online telah kita laksanakan dan kita dengarkan bersama-sama materi yang disampaikan oleh Ustaz Samsul. Sudah jelas, gamblang, dan bisa kita praktekkan ya, mulai nanti ya, habis asar atau habis maghrib. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.